sepekan kembali ke hadapan Anda. Konvoi tim Pusling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel menyambangi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Martapura. Selain membawa koleksi buku bacaan, tentunya juga menghadirkan 4 badut untuk menghibur warga binaan. Sedikitnya 3 box berisi sekitar 300 eksemplar buku dipinjamkan kepada anak didik lapas, serta menambah koleksi perpustakaan internal lapas yang berjumlah sekitar 1.300 eksemplar, mulai dari buku sejarah, keagamaan, dan iptek. Di tengah situasi pandemi COVID-19, tim Pusling Depersib Kalsel terus bergerak membangun literasi di Banua dengan mengunjungi sejumlah lembaga pemasyarakatan atau lapas. Menyusul menyambangi lapas narkotika Karangintan, Senin 22 Juni, tim Pusling mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Martapura, dipimpin langsung Kepala Dinas Hajah Nurliani atau disapa akrab Bunda Nunung. Sedikitnya 3 box berisi sekitar 300 eksemplar buku dipinjamkan kepada anak didik lapas, serta menambah koleksi perpustakaan internal lapas yang berjumlah sekitar 1.300 eksemplar, mulai dari buku sejarah, keagamaan, dan iptek. Tak ayal kedatangan pasukan PAL 6 bersama badut ini disambut gembira dan antusias para anak didik lapas. Tidak hanya lewat sekolah, jadi lewat buku-buku juga, karena mereka ada keterbatasan kebebasan, sehingga kitalah yang datang ke sini. Kebetulan kan perpustakaan di sini juga ada. Kita hanya menambah koleksi-koleksi mereka. Jadi bahwa untuk membaca itu kan tidak mesti harus agama, tidak juga berdasarkan hobi masing-masing. Boleh novel, boleh yang untuk keterampilan, boleh juga agama. Pokoknya semua genre kami bawakan, tergantung nanti mereka yang memilih. Dan memang sudah sering datang, hanya kebetulan ibu ini ke sini kan semenjak pindah sini khusus anak ini baru ini. Kalau dulu masih gabung di sana sudah beberapa kali dari ibu kepala dinas. Gitu. Di sini modelnya kan karena memang agamis ya, masyarakat Kalsel ini agamis gitu loh. Mereka justru kentalnya di keagamaan gitu, di iptek juga. Selama pandemi ini, kegiatan dalam lapas tetap dijalankan, seperti kepramukaan, keagamaan, begitu pula dengan kegiatan pelatihan dan keterampilan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi berkah tersendiri bagi Yopi dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok komunitas Samut atau Sasirangan Alam Nusantara untuk memproduksi face shield atau pelindung wajah. Di sisi lainnya, pandemi COVID-19 ternyata cukup berdampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk usaha perdagangan jadi sepi. Namun usaha penjualan masker masih dapat menjadi salah satu alternatif karena diakui cukup ramai pembelinya. Inilah yang dilakukan Yopi sehari-hari di tengah suasana pandemi COVID-19. Usaha Yopi mulanya sebagai pengrajin kain sasirangan. Di saat pandemi ini, usahanya merosot karena pesanan sasirangan yang menurun drastis. Namun pandemi COVID-19 ini juga menjadi berkah tersendiri bagi Yopi dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok komunitas Samut atau Sasirangan Alam Nusantara. Berbekal keahliannya menjahit, pengrajin ini akhirnya memutar haluan untuk memproduksi face shield atau pelindung wajah yang dikombinasi dengan kain sasirangan. Dalam sehari, Yopi dapat membuat 25 pelindung wajah, dan bila dilakukan secara berkelompok bersama para pengrajin lainnya, mampu menghasilkan hingga jumlah ribuan. Pemasaran dan pemesanan dapat dilayani melalui media sosial. Alat pelindung wajah buatan Yopi ini dibuat bervariasi hingga sepasang dengan masker sasirangannya. Pelindung wajah motif sasirangan ini kini telah terjual dan dipesan dari berbagai daerah. Sebelumnya saya ini usahanya sasirangan pewarna alam. Sesudah pandemi ini kita beralih mengikuti karena kemarin ada program pemerintah untuk semua masyarakat menggunakan masker dan face shield. Jadi kita juga mengikuti untuk dan juga lumayan lah untuk usaha kita menambah
penghasilan. Pandemi inilah kurang lebih 3 bulanan ini jadi pindah profesi dari membuat kain ke akhirnya ke membuat pengaman inilah. Kesehatan Bu. Ya, Satu harinya berapa Bu mampu mengerjakan Bu? kalau mengerjakan ini kalau saya sendiri mungkin saya mampunya cuma 25 lah. 25 kalau untuk pijit pasangan. Pasangan ya Bu. Yang pasangan. Spesial sasirangan pewarna alam buatan Yopi ini dibanderol mulai dari harga Rp20 hingga Rp35.000 satu pasang dengan masker sasirangannya. Rijali Apandi, Banjar TV. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, berbagai usaha masih dirasakan dampaknya. Sepinya daya beli masyarakat juga mempengaruhi berbagai usaha perdagangan. Namun tidak dengan penjual masker kain ini yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif usaha di saat pandemi COVID-19. Ini seperti dilakukan warga Kertak Hanyar, Rahmat Hidayat, yang menjual masker sejak masuknya pandemi COVID-19 di daerah ini. Ini juga akibat sepinya usaha lain yang pernah digeluti sebelumnya. Standar aja Pak. Sehari ada aja lah. Ada aja. Sunyi masar sunyi pas SPB semua sunyi mana. Jual masker aja nih namanya. Ganti ada ya mas kakinya di rumah. Usahanya menyasar warga yang berlalu lalang menuju Banjarmasin, utamanya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 8. Dimulai pukul 6:30 sampai pukul 12 siang, Rahmat memajang jualannya di tepi jalan. Dalam sehari biasanya rata-rata menghabiskan sekitar 3 lusin masker, dengan uang kotor yang didapat sekitar Rp300.000 per hari. Adapun harga masker yang dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp8.000 dengan berbagai jenis masker dan motif. Saat ini penjualan masker dinilai sudah normal. Saat mulai mewabahnya COVID-19 di daerah ini, harga masker cukup tinggi dan bisa menghabiskan 9 hingga 10 lusin masker per hari. Ahmad Ihsan, Banjar TV. Ya pemirsa, menutup lintas Banua sepekan kali ini, saat pandemi COVID-19, penjualan sepeda meningkat hingga 80% dalam sehari, yang terjual menembus 25 sepeda. Sementara itu jenis sepeda yang paling banyak diburu adalah sepeda gunung dan lipat. Selain kualitasnya bagus, dua sepeda tersebut dinilai cukup nyaman digunakan untuk olahraga. Tingginya kesadaran masyarakat untuk berolahraga di tengah pandemi virus corona membuat penjualan sepeda di kota Banjarmasin meningkat drastis. Dalam satu hari keuntungan yang didapatkan oleh para penjual sepeda mencapai puluhan juta rupiah. Salah satu toko sepeda Trijaya Silo yang berada di Jalan Japri Zamzam kini selalu ramai dikunjungi warga. Mereka datang untuk berburu sepeda yang akan digunakan untuk berolahraga di tengah pandemi corona. Salah satu pemilik toko sepeda, Joni, mengaku peningkatan permintaan sepeda terjadi sejak Hari Raya Idul Fitri. Sehari rata-rata ada 20 unit sepeda terjual. Angka ini meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasanya. Omset yang didapatkan para penjual sepeda juga bertambah, yakni mencapai 80% meningkat. Meski permintaan meningkat, namun harga jual sepeda tidak naik. Harga sepeda bervariatif mulai Rp500.000 hingga Rp6 juta, tergantung ukuran dan kualitas barangnya. Jenis sepeda yang paling banyak diburu adalah sepeda gunung dan lipat. Selain kualitasnya bagus, dua sepeda tersebut dinilai cukup nyaman digunakan untuk berolahraga. Alhamdulillah meningkat lah. Ya meningkat Dari hari biasanya lah. waktu ibaratnya tuh new normal karena Betul banget lah. Sehari itu kawa berapa butik menjual kan? Alhamdulillah kalau rame ini sampai 20 buah sehari. 20 buah sehari lah. Itu Yang rame itu kebanyakannya BMX, lipat, sepeda lipat lah. Apa yang diminati lah? ya, Nah, 100 ya 80% lah. 80% lah. Nah. Di toko ini tidak hanya menjual sepeda baru saja, namun juga membeli sepeda bekas dan menjual perlengkapan bahan sepeda dan perbaikan. Zaria Fandi, Banjar TV.
Ya pemirsa, tak terasa waktu jualnya mengantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Lianti Risni beserta tim yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, terus patuhi protokol kesehatan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.